Nah, teman-teman keluarga Asoy, tolong disimak videonya ya. Semoga videonya bermanfaat, terutama buat teman-teman yang sering beli bibit online dan masih gagal, masih mati beli bibit online-nya. Nah, ketiga media tanam itu nggak boleh dipakai buat nanam bibit yang baru dibeli online. Dan ini hasil petik-petik tadi, Masya Allah, ini nggak tahu dapat berapa, pokoknya lebih dari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga saya di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa ya hari Sabtu ini? Ntar dilihat dulu. Tanggal 9 November tahun 2024. Nah, di pagi ini sekitar jam 8 lebih 31 menit mau bikin video apa, sementara kebunnya lihat seperti ini teman-teman. Berantakan ya, karena kebunnya sering ditinggal-tinggal, apalagi suami lagi keluar pulau, jadi ngurusin anak sendiri, ngurusin kebun sendiri, ngurusin pengiriman bibit sendiri, semuanya sendiri, jadi curhat deh. Nah teman-teman, ini mungkin nanti kita petik terong. Tuh ada terong yang lumayan cukup banyak, nanti kita petik. Terus nanti kita cabut daun bawang juga. Nih ada daun bawang yang dari pasar yang kecil-kecil. Kalau di sebelah sana itu daun bawang gaji yang ukurannya lumayan besar-besar. Terus nanti saya mau bikin lagi tutorial. Sebenarnya tutorial ini udah pernah saya bikin, tutorial penanganan bibit yang dibeli online, yang videonya episode 46, gambar thumbnail videonya seperti ini. Nah, itu sebenarnya di video itu udah saya jelasin sejelas-jelasnya, tapi mungkin di video kali ini saya perkecil lagi durasi videonya supaya teman-teman yang nonton videonya nggak di skip. Terus teman-teman bisa lebih memahami maksud dari tutorial itu. Nah, ada yang udah nonton tutorialnya, tapi waktu pelaksanaannya, waktu prakteknya tetap salah. Nah, kita ulangi lagi ya tutorialnya sesingkat-singkat mungkin, secepat-cepat mungkin, tapi teman-teman bisa memahaminya. Nah, tapi sebelum kita ke tutorialnya, kita petik-petik dulu ya. Ini penampakan si terong ungu pagi ini. Masya Allah, masih produktif, masih mengeluarkan bunga, pentil-pentil yang baru. Dan ini Masya Allah gede-gede tuh teman-teman. Enak nih nanam terong, bisa dipetik berkali-kali. Ini ada resbed yang sampai hari ini belum saya tanam, rencananya mau ditanami terong ungu. Sebenarnya banyak biji-biji terong jenis lainnya, tapi bapak sama mama bilangnya terong ungu aja. Mungkin terong ungu lebih enak. Jadi daripada nanam terong jenis lain, kata emak, mending terong ungu aja. Karena terong ungu ini semuanya pada suka di rumah. Insya Allah teman-teman tuh. Wih, kita petik terong ungu yang banyak pagi ini. Nanti kita pangkas-pangkas lagi daunnya nih. Daunnya udah rimbun lagi. Tuh teman-teman ya. Kita langsung petik aja, dimulai dari ujung sini. Kita lihat tuh teman-teman keluarga Asoy, senangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ini sebelah sini tuh, Masya Allah, ini lumayan gede juga tuh, masih empuk, masih muda. Dua tuh, yang ini besar-besar juga tapi masih empuk, masih muda. Ini habis dipetik terus langsung dimasak, itu rasanya enak banget. Terong organik, beda sama yang biasa beli di pasar. Kalau di pasar mungkin karena dari metik terus ke pengepul terus ke pasar beberapa hari mungkin ya, jadi beda rasanya. Ini ada sedikit manis-manisnya juga si terong organik. Kita petik lagi, itu masih banyak teman-teman.
Ini pentil-pentilnya udah keluar lagi, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini jelas tuh. Lanjut ke sebelah sini. Dan lanjut lagi ke sebelah sini. Ini yang tadi di awal-awal di videoin, terongnya lumayan cukup besar, gendut. Ini udah berapa puluh ya teman-teman, inget nggak ini udah berapa terong yang dipetiknya? Maksudnya udah berapa kali petik, udah berapa kali panen? Yang ke berapa ya, ini yang ke-6 mungkin ya kalau nggak salah, nggak tahu ke-6 nggak tahu ke-7, lupa lagi. Tuh itu juga gede, ini sampai nyentuh ke tanah si terongnya. Sebelah sini juga masih ada tuh, ini juga masih ada, dipetik aja. Ada 2 lagi mungkin ya, ini yang bisa dipetik. Ini enggak terlalu besar, tapi daripada nanti ketuaan, petik aja. Sama ini nih, satu lagi kita petik aja. Ini daunnya ngalangin, kita gunting dulu. Jangan lupa dipangkas daunnya supaya buahnya yang banyak, karena kita kan panen buahnya bukan panen daunnya. Tuh udah keluar lagi sepentil-pentilnya. Ini bunga-bunganya masih banyak tuh. Semoga jadi buah terong nggak rontok. Nah alhamdulillah dapat banyak petik terong kali ini. Nggak tahu ini dapat berapa nanti. Kalau teman-teman udah nonton video episode 46, terus teman-teman masih gagal juga nanam bibitnya, maksudnya si bibit yang dibeli online-nya masih belum selamat, masih mati, teman-teman bisa disimak lagi video ini ya. Langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Nah teman-teman keluarga Asoy, tolong disimak videonya ya, semoga videonya bermanfaat, terutama buat teman-teman yang sering beli bibit online dan masih gagal, masih mati beli bibit online-nya. Nah ini saya punya contoh satu tanaman bunga jinia yang dicabut. Ini anggap aja satu bibit yang saya kirim dengan media tanamnya dikurangi, seperti ini penampakannya. Dan satu lagi saya punya contoh media tanamnya yang tanpa dikurangi, jadi bibitnya dikirim full media tanam, penampakannya seperti ini. Ini tanpa dikurangi, tanpa mengganggu perakarannya pokoknya. Tapi pun walaupun dikurangi, itu biasanya saya nggak potong akarnya, cuman dikurangi media tanamnya. Nah tapi sebelum saya kasih contoh cara penanamannya, cara perlakuan bibit yang diberi online-nya, teman-teman pastikan media tanamnya. Ini masih banyak yang salah cara pakai media tanam. Ini ada 3 media tanam yang nggak boleh dipakai. Yang pertama itu media tanam instan, yang ketika teman-teman beli langsung dipakai. Terus yang kedua media tanam bekas, ketika teman-teman punya tanaman, contohnya tanaman ini, terus dicabut langsung dipakai buat nanam bibit yang dibeli online, itu nggak boleh. Terus yang ketiga, teman-teman menggunakan media tanam baru yang dikasih kohe komposisi media tanamnya, terus langsung dipakai. Begitu dicampur si media tanamnya langsung dipakai. Nah ketiga media tanam itu nggak boleh dipakai buat nanam bibit yang baru dibeli online ya, di garis bawahi nggak boleh dipakai teman-teman. Nah kalau teman-teman masih gagal nanam bibitnya, kira-kira ada nggak ke salah satu yang 3 tadi saya sebutin? Maksudnya ada salah satu nggak yang teman-teman pakai buat nanam bibit yang dibeli online-nya? Apakah itu media tanam baru, apa media tanam bekas, apa media tanam baru yang instan yang dibeli langsung dipakai? Nah teman-teman bisa diingat-ingat lagi. Nah selanjutnya setelah teman-teman memahami
ketiga media tanam itu nggak boleh dipakai buat nanam bibit yang dibeli online. Bukan nanam bibit yang dibeli online juga, tapi teman-teman kalau nanam tanaman pokoknya jangan pakai ketiga media tanam itu ya. Harus digarisbawahi, jangan pakai ketiga media tanam itu. Kalaupun teman-teman nggak punya media tanam subur, teman-teman cukup pakai tanah atau sekam. Jadi tanah atau sekam. Nah, sekam bakar aja apa bisa buat nanam? Bisa, insya Allah. Cobain. Sekam mentah aja bisa nggak buat nanam? Bisa. Tanah aja bisa nggak? Bisa. Tapi kalau tanah aja itu keras. Jadi saran saya tanah dan sekam aja. Boleh sekam bakar, boleh sekam mentah. Nah, kita lanjut masuk ke pembahasan bibitnya, perlakuan bibitnya. Nah, teman-teman, untuk bibit yang dibeli online dikirim full media tanam seperti ini, teman-teman jangan buru-buru buat dipindah tanam. Jadi begitu bibit datang, teman-teman cukup disiram, diamin beberapa hari aja, tapi jangan kebablasan. Soalnya ada dari teman-teman yang nyampe diemin sampai 2 minggu, itu terlalu lama. Maksudnya didiamkan itu supaya si tanamannya itu istirahat, karena kan di perjalanan itu otomatis si tanamannya itu stres, nggak nemu cahaya matahari, nggak nemu air. Jadi begitu datang bibitnya disiram aja dulu, terus disimpan di tempat yang teduh. Nah, berapa lama disimpan di tempat yang teduhnya? Sampai kelihatan si bibitnya udah nggak loyo, udah seger. Nah, seperti itu ya. Dan untuk bibit yang dibongkar, yang dikurangi media tanamnya seperti ini, teman-teman begitu datang dibuka plastiknya, disiram dulu. Disiram dulu bagian akarnya saja. Bagian daunnya janganlah, akarnya saja, bagian bawahnya. Terus teman-teman yang punya B1 boleh pakai B1, di bagian akarnya siram ke bagian akarnya saja. Nggak usah ke bagian daunnya, apalagi kalau bibitnya datang malam-malam. Kalau datang pagi-pagi boleh, tapi kalau datang malam-malam jangan ya teman-teman. Nah, ini setelah disiram, punten dedek. Nah, ini setelah disiram, teman-teman lihat dulu si bibitnya, apa daunnya masih loyo-loyo, apa udah seger. Kalau misalkan udah seger, teman-teman bisa langsung ditanam si bibitnya. Ini biasanya nunggu beberapa jam atau 1 hari baru kelihatan seger daunnya. Nah, teman-teman siapin media tanamnya. Media tanamnya itu udah tadi saya sebutin, nggak boleh yang ketiga itu ya. Kalau nggak ada ya pakai tanah sama sekam aja. Dan siapin media buat nanam bibitnya itu yang kecil dulu, jangan yang langsung besar. Kenapa? Supaya akarnya cepet tumbuh. Nah, ini yang kecil dulu seperti ini, yang cukup buat bibitnya. Kalau saya seneng pakai polybag. Kenapa pakai polybag? Karena kalau misalkan teman-teman takut buat nanti mindah tanamnya, cukup dibolongi atau dilubangi bagian bawahnya saja, digunting. Seperti di video yang waktu di kebun atap rumahnya Teh Pepi itu saya udah kasih tutorialnya. Nanti saya kasih link videonya ya di deskripsi video, jadi teman-teman bisa ngikutin cara pindah tanaman tanpa takut si tanamannya akan mati. Nah, kebanyakan teman-teman pada takut buat mindahin tanaman. Kenapa teman-teman? Apalagi tanamannya kale, kenapa takut buat mindahin tanaman? Padahal nggak bakalan mati asal mindahinnya bener, asal disimpan dulu di tempat yang teduh. Kalau teman-teman lihat kebun organik Mama Aisyah itu, kalau mindahin kale dia asal nyomot aja, asal narik langsung ditanam. Sebenarnya kayak gitu nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau saya mindahin bibit juga asal dicabut kayak gini, terus nanti saya tanam, saya siram, baru disimpan di tempat yang teduh. Insya Allah si tanamannya nggak bakalan mati juga kok teman-teman. Coba disingkirkan rasa takut kalau tanamannya itu bakal mati kalau dicabut ya. Kita lanjut lagi. Setelah ditanam
di polybag. Kalaupun teman-teman nggak punya polybag, pot aja juga nggak apa-apa. Ini kalau polybag ini khusus buat teman-teman yang takut kalau nanti pindah tanam ulang tanamannya. Nah, setelah ditanam seperti ini teman-teman, simpan di tempat yang teduh. Waktunya berapa lama disimpan di tempat yang teduh itu sampai kelihatan si tanamannya seger, sehat. Ciri-cirinya biasanya pucuk dari tanamannya itu udah kelihatan tumbuh. Kalau saya biasanya sekitar 1 minggu. Nah, 1 minggu dari teman-teman pas datang bibit itu biasanya akar baru akan tumbuh. Nah, biasanya nggak tentu, bisa 1 minggu, bisa lebih. Jadi pas waktu 1 minggu itu jangan langsung teman-teman pindahin tanamannya di tempat yang langsung terkena pulsan. Ada prosesnya juga teman-teman. Jadi pelan-pelan kasih perkenalan dulu, kayak jemur dulu di matahari pagi 1 jam, 2 jam. Nah, semakin bertambah hari semakin ditambah teman-teman ngejemur si bibitnya. Jangan beranggapan kalau cepet-cepet kena matahari, bibit yang dibeli online-nya itu cepet-cepet bisa tumbuh. Nah, itu salah teman-teman ya, karena masih banyak dari teman-teman yang beranggapan seperti itu, karena mungkin tumbuhan itu perlu cahaya matahari. Jadi teman-teman beranggapan kalau cepet-cepet kena matahari si tanamannya bakalan cepet bisa tumbuh. Nah, apalagi pokoknya teman-teman kalau beli bibit online itu harus sabar, nikmatin prosesnya. Jangan cepet-cepet si tanamannya pengen cepet kena matahari, perlu proses ya, karena si tanamannya di jalan beberapa hari itu otomatis perlu adaptasi lagi. Jadi jangan buru-buru cepet kepengen tanamannya kena matahari. Nah, kalau ada yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Ini kalau ada beberapa daun yang kuning, biarin aja sejatuhnya, jangan dicabut juga. Kecuali kalau daunnya udah benar-benar kuning mau putus, ya udah cabut aja. Kalau saya seperti itu, setek tanaman pun biasanya juga ada beberapa daun yang kuning nggak dicabut. Nah, sebenarnya bibit yang dikirim dengan media full seperti ini adaptasinya lebih cepat, nggak terlalu stres juga di jalan karena nggak dikurangi media tanamnya. Tapi nggak semua bibit saya bisa kirim full media tanam ya, ada beberapa bibit yang media tanamnya dikurangi. Gimana, sampai situ jelas nggak teman-teman ya? Jadi pastiin dulu ketiga media tanam yang tadi saya jelasin di awal. Jangan sampai teman-teman pakai media tanam itu. Terus pastiin pas datang si bibitnya, jangan sampai teman-teman cepet-cepet kepengen si bibitnya ditanam, cepet-cepet kepengen bibitnya kena matahari. Itu salah ya teman-teman. Siram dulu, begitu datang buka plastiknya, siram dulu, simpan di tempat teduh. Bibit yang dikirim full media tanam bisa disimpan beberapa hari sampai 1 minggu tanpa harus ditanam buru-buru maksudnya. Dan bibit yang dibongkar media tanamnya bisa disiram dulu, dan ketika si daunnya sudah mulai kelihatan segar, teman-teman bisa langsung ditanam di pot atau polybag yang enggak terlalu besar. Dan setelah 2 minggu, apalagi tanaman kale, si tanaman yang dibeli online-nya wajib ditanam di tempat yang langsung besar. Contohnya itu kale. Kalau kale 2 minggu itu harus wajib ditanam di pot yang langsung besar. Kale itu nggak seperti sama kayak tanaman-tanaman lain yang bisa ditanam di pot kecil. Contohnya kalau kucai itu cukup di pot kecil juga bisa tumbuh banyak. Terus oregano bisa. Terus apalagi ya, pokoknya kalau untuk kale itu harus ditanam di pot yang
lebih besar. Untuk kale minimal planter bag 15 liter, pot diameter 40 cm, polybag diameter 40 cm. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tulis di kolom komentar kalau masih ada yang. Nah ternyata bikin tutorial pengen sesingkat-singkatnya itu susah ya teman-teman. Maaf ya kalau misalkan durasi videonya kepanjangan. Dan ini hasil petik-petik tadi, Masya Allah, ini nggak tahu dapat berapa, pokoknya lebih dari 10. Nanti mungkin ya dihitung. Senangnya nanti mungkin raised bed ini mau ditanami terong-terong aja, tanaman yang nggak capek buat nyiram, kuat di cuaca yang panas. Walaupun sebenarnya ini lagi musim hujan, tapi kadang nggak tentu di sini. Kayak kemarin aja nggak turun hujan. Kalau di Bandung itu hampir setiap hari turun hujan. Nah itu si bocil tuh yang udah 2 minggu diam di Bandung, alhamdulillah mau diajak ke sini. Nah, karena bapaknya lagi kerja di luar pulau, jadi kalau sama neneknya takut ngerepotin neneknya. Nah teman-teman, nanti ini mungkin saya masak kalau nggak bumbu putih atau bumbu merah, pokoknya terserah emak aja. Dan nanti insya Allah kita sambung lagi videonya ya di video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka berkebun dan yang lagi belajar berkebun. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman keluarga Soy.